Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Anton Hemat, saluran sharing informasi yang informatif dan edukatif. Nah, kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari para subscriber. Pertanyaannya adalah saya mau bertanya tentang perkawinan dalam satu garis keturunan atau perkawinan sedarah. Boleh atau tidak? Karena di kampung saya semuanya melakukan perkawinan seperti itu dan rata-rata babinya berhasil. Ya, pertanyaan ini pertanyaan menarik teman-teman, dan bukan tidak mungkin ini pertanyaan yang sama juga ada dalam benak teman-teman peternak yang lainnya. Nah, terhadap hal ini saya ingin memberi jawaban singkat saja. Terima kasih telah berpartisipasi dalam menggali informasi dan kita saling sharing. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi-informasi khusus baik dari segi waktu maupun dari segi muatan, boleh berlangganan dengan channel ini dengan mengaktifkan menu langganannya. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan dengan channel ini dan bahkan sudah pernah memberikan super thanks, saya ucapkan limpah terima kasih. Saya akan tetap berusaha sekuat tenaga dan sebisa saya untuk membagikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Bukan saja di peternakan babi, mungkin juga peternakan lainnya. Pada prinsipnya perkawinan ternak babi itu antara jantan dan betina itu bisa semua. Ya, mau dalam satu garis keturunan ataupun mau disilangkan dengan bangsa atau jenis yang lain juga bisa. Tetapi secara teoretik banyak sekali yang menyarankan kalau boleh jangan dilakukan perkawinan sedarah. Kalaupun terjadi perkawinan sedarah, itu harus sudah menjadi generasi terakhir atau final stock. Karena apa? Itu memang ada pertimbangannya. Pertimbangannya adalah kalau karakter genetik dari babi itu di dalam babi jenis tertentu itu ada karakter yang jelek, misalnya keturunannya sedikit, air susunya kurang, atau jumlah anaknya sedikit, ada penyakit tertentu, maka ketika terjadi perkawinan sedarah, maka sifat jelek itu akan lebih besar peluangnya untuk muncul lagi. Dan tentu itu kita tidak mau. Sehingga disarankan agar kalau memang bisa dihindari, sebaiknya dihindari perkawinan sedarah itu, supaya tidak memunculkan kembali karakter-karakter jelek itu. Tetapi bahwa perkawinan itu menghasilkan babi yang bunting dan beranak, ya bisa sekali, ya bisa sekali. Tetapi itu tadi, kalau mau kita memperbaiki keturunannya untuk tidak memunculkan karakter jelek, ya harus disilangkan dengan bibit yang baik. Lalu yang catatan yang kedua adalah teman-teman, untuk ke generasi sekarang ini, bibit-bibit yang banyak beredar di lapangan itu adalah bibit-bibit yang memiliki kualitas berstandar. Karena itu teman-teman bisa memilihnya secara bijak, ya. Kalau kita mengharapkan babi lokal, ya tentu menjadi lain cerita lagi, ya. Khusus untuk daerah tertentu memang jenis babi lokal ini masih memiliki potensi pasar yang cukup baik, terutama ketika dihubungkan dengan aneka budaya dari daerah-daerah tertentu. Ada daerah yang memang budayanya membutuhkan babi jenis lokal atau sering disebut dengan babi kampung, yang warnanya hitam itu, moncongnya panjang, bulunya panjang, sifat galaknya masih tinggi, ya. Ada daerah tertentu. Tetapi kalau orientasinya untuk menghasilkan daging ataupun untuk sekedar memproduksi daging dan memproduksi anak, saya kira akan lebih baik kalau memilih bibit-bibit yang jenis unggul yang sudah banyak beredar di lapangan. Pertimbangan yang kedua adalah kenapa disarankan untuk
tidak melakukan perkawinan sedarah khusus untuk jenis babi lokal ya, karena memang karakter dari babi lokal itu pertumbuhannya sangat lambat ya. Nah, ini kalau dihubungkan dengan keuntungan secara ekonomis, tentu perputaran modal kita juga akan lebih panjang. Nah, itu akan menyulitkan kita untuk rotasi atau perputaran modalnya bergerak lambat sehingga keuntungannya tidak maksimal. Ya, kita tahu kalau dibandingkan dengan babi-babi jenis unggul yang sekarang itu dipelihara dalam tempo yang cukup singkat ya, plus minus 5 bulan itu sudah bisa mencapai bobot jual yang standar, yaitu 90 sampai 100 kilo ya, 100 kilogram. Sementara di lain sisi pula, karena postur tubuh dari babi lokal itu yang sangat kecil, postur tubuh yang relatif kecil dibandingkan dengan babi-babi ras yang sekarang banyak beredar, maka ketika kita memeliharanya berarti daging yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Nah, itu tentu secara langsung berdampak pada nilai ekonomis. Nah, ada daerah tertentu yang harga ternak babinya ditentukan oleh status fisiknya, mungkin ukurannya nomor 2, tetapi kalau misalnya seluruh organ tubuhnya lengkap, itu terutama telinga, gigi, taringnya bertambah panjang, ekornya masih utuh, maka itu harganya lebih tinggi. Saya tidak tahu di daerah lain, tetapi yang saya angkat contoh itu tanpa bermaksud lain, itu daerah Sumba ya. Daerah Sumba kalau semakin panjang taring dari ternak babi itu dengan komponen yang lainnya masih utuh dan normal seperti telinga, ekor, maka itu harganya bisa jauh di atas harga yang normal, bahkan bisa puluhan juta. Nah, sekali lagi, bagi teman-teman yang mau menangkap pasar khusus ini ya silahkan saja ya, tapi hampir dipastikan bahwa segmentasi pasarnya juga kecil karena berlaku pada budaya-budaya tertentu. Tetapi kalau pertimbangan untuk produksi sebagai produk yang untuk dikonsumsi umum, ya saya kira tidak salah kalau teman-teman memilih jenis babi unggul yang sekarang banyak beredar di lapangan. Jadi itu teman-teman, bagi penanya ya, jawaban yang bisa saya berikan itu bahwa perkawinan dalam satu keturunan itu bisa saja terjadi. Hanya yang ditakutkan adalah pemunculan karakter genetik yang jeleknya akan semakin kuat sehingga cenderung memunculkan kemunduran genetik dan berseberangan dengan orientasi kita dalam pemeliharaan ternak babi, yaitu mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Kiranya jawaban ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman lain yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Akhir kata saya mengucapkan salam sukses beternak.